Selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Deniwati Zaluhu, NIM 1844927, Prodi S1 Akuntansi. Saya salah satu mahasiswi di STI Sultan Agung Pematang Siantar. Kali ini saya akan memaparkan kasus pada PT Freeport Indonesia. PT Freeport Indonesia merupakan jenis perusahaan multinasional, yaitu perusahaan pertambangan yang bergerak secara internasional atau transnasional yang berpusat di satu negara. Pada tahun 2013 lalu, PT Freeport Indonesia dikabarkan telah melakukan histori etika dan pelanggaran kemanusiaan di Papua, di mana martabat manusia yang seharusnya dijunjung tinggi, peradaban dan kebudayaan sampai mata rantai kehidupan jelas dilanggar. Ironisnya, 2 kali pekerja Freeport dengan jumlah sekitar 8.000 pekerja dari 12.470 pekerja yang melakukan aksi mogok kerja pada tahun 2011 untuk menuntut hak normatifnya soal diskriminasi gaji, namun 2 kali pula harus beradu otot dengan pemilik kebijakan upah di Freeport tersebut. Keuntungan ekonomi yang dibayangkan tidak seperti yang dijanjikan. Sebaiknya kondisi lingkungan dan masyarakat di sekitar lokasi pertambangan tersebut memburuk dan menuai protes akibat berbagai pelanggaran hukum dan HAM. Selanjutnya, mogok kerja yang dilakukan oleh hampir seluruh pekerja PT Freeport di Indonesia disebabkan karena perbedaan indeks standar gaji yang diterapkan oleh manajemen pada operasional Freeport di seluruh dunia. Pekerja Freeport di Indonesia diketahui mendapatkan gaji lebih rendah daripada pekerja Freeport di negara lain untuk level jabatan yang sama. Gaji sekarang per jam USD 1,5 sampai USD 13.3. Padahal dibandingkan gaji di negara lain mencapai USD 15 sampai USD 35 per jam. Sejauh ini perundingannya masih menemui jalan buntu. Namun pihak manajemen Freeport bersikeras menolak tuntut pekerja. Selain itu, kasus lain yang terjadi pada PT Freeport Indonesia adalah biaya CSR kepada sedikit rakyat Papua yang digembor-gemborkan. Sementara kenyataan biaya yang diberikan tidak seberapa karena tidak mencapai 1% keuntungan bersih PT Freeport Indonesia. Justru rakyat Papua yang membayar lebih mahal karena harus menanggung akibat berupa kerusakan alam serta punahnya habitat Papua yang begitu berlimpah. Dalam kasus ini, PT Freeport Indonesia melanggar beberapa peraturan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang hak-hak buruh Indonesia, yaitu Pasal 13, pelaksanaan mogok kerja bagi pekerja atau buruh yang bekerja pada perusahaan yang melayani kepentingan umum atau perusahaan yang jenis kegiatannya membahayakan keselamatan jiwa manusia diatur sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu kepentingan umum atau membahayakan keselamatan orang lain. Pada pasal 22, setiap orang berhak atas pekerjaan, berhak dengan bebas memilih pekerjaan, berhak akan terlaksananya hak-hak ekonomi, sosial, budaya yang sangat diperlukan untuk martabat dan pertumbuhan bebas pribadinya. Melalui usaha-usaha nasional maupun kerjasama internasional dan sesuai dengan pengaturan sumber daya setiap negara. Solusi untuk masalah ini yaitu agar lebih baiknya pemerintah Indonesia untuk segera menanggulangi masalah ini jika memang pihak manajemen Freeport sendiri kurang antusias terhadap mogok kerja yang dilakukan oleh para buruh Freeport
Bagaimanapun Freeport sendiri telah melanggar hak para buruh untuk mendapatkan upah sesuai dengan ketentuan dan kesepakatan antara Freeport atau buruh. Namun untuk PT Freeport Indonesia, agar sebaiknya jika memang terdapat ketidakadilan pemberian upah yang sesuai dengan apa yang telah ditetapkan, maka sesegera mungkin PT Freeport Indonesia sebaiknya memperbaiki manajemen keuangan yang terdapat di perusahaan tersebut.